Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Sujiwa dari Manajemen Reguler E. Oke, kali ini saya akan coba ya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau bisa disingkat SIM. Oke, yang pertama saya mencoba ya untuk mendeskripsikan gambar yang sudah saya buat di pertemuan keempat ya, dalam bentuk tulis tangan ya. Oke, yang pertama ada 5 poin ya yang harus dideskripsikan oleh saya. Yang pertama dari halaman 72 sampai 73 sistem informasi PT ABC dan diagram arus data. Yang kedua halaman 78 sampai 79 model pemasaran MC lewat sistem informasi pemasaran. Yang ketiga halaman 90 sistem informasi produksi. Yang keempat halaman 94 sistem informasi keuangan. Yang kelima halaman 102 sistem informasi SDM ya. Oke, langsung saja kita ke penjelasan ya, ke deskripsi langsung. Sudah saya tulis ya. Oke, langsung saja. Ini sudah ada ya yang sudah dideskripsikan oleh saya pada gambar pertemuan keempat yang lalu. Yang pertama halaman 72 sampai 73 sistem informasi PT ABC dan diagram arus data. Oke, yang pertama ya, dari simbol operasi luar menunjukkan kegiatan proses dari operasi program komputer. Dimulai dari lingkungan perusahaan lain menunjukkan arus data mengalir ke bawah. Data lingkungan perusahaan lain baru menghubungkan simbol proses kegiatan proses dari operasi program komputer, yaitu sistem informasi manajemen. Pada kegiatan atas proses sistem informasi manajemen, arus data mengalir ke order promosi, menunjukkan media promosi. Kemudian arus data bukti promosi baik kembali ke sistem proses informasi manajemen. Kemudian di bawah proses arus data menunjukkan faktur jual pengaruh ke pelanggan, dan kemudian order jual mengalirkan ke sistem informasi pemasaran. Kemudian sistem informasi luar menunjukkan arus data pemasok dan faktor beli mengalir ke proses sistem informasi produksi dan kembali ke order balik kepada pemasok. Dari pesaing data produksi, pesaing baru mengalir ke sistem informasi produksi sehingga data produksi baru masuk ke file data model data sistem informasi manajemen. Dari model data sistem informasi manajemen, arus data mengalir ke setiap simbol proses kegiatan arus melalui data produksi informasi pemasaran, menerangkan tentang pemakai menuju sistem informasi keuangan, sehingga data pemasaran pesaing baru dapat tersampaikan arus datanya ke data keuangan pesaing baru, sehingga laporan keuangan menuju data bank sampai ke bank. Kemudian pemegang saham menunjukkan laporan keuangan kepada pemerintah. Dari model data sistem informasi manajemen informasi produksi di luar subsistem menunjukkan arus data pemakai SDM potensial. Dari simbol informasi luar data SDM baru menjadi ke sistem informasi SDM. Kemudian data SDM pesaing dari model data sistem informasi manajemen menunjukkan data SDM dan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah menuju ke sistem informasi SDM, sehingga laporan keuangan peraturan pemerintah menuju ke titik arus data
sistem proses kegiatan sistem informasi SDM. Oke, itu yang pertama ya. Deskripsi yang pertama. Yang kedua, dari halaman 78 sampai 79, model pemasaran MC-LOAD, sistem informasi pemasaran. Seperti yang ditampilkan pada gambar dari pertemuan keempat ya di atas, sistem informasi proses transaksi mengumpulkan data dari sistem-sistem sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memastikan ke dalam basis data. Subsistem riset pemasaran juga mengumpulkan data internal dengan lingkungan dan melakukan studi kasus. Subsistem intelijen pemasaran mengumpulkan data dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari basis data di populasi dengan data yang berasal dari 3 subsistem input. Setiap subsistem memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting bauran pemasaran. Bauran pemasaran terbagi menjadi 4 unsur utama yang dikelola oleh manajemen agar dapat memiliki kegiatan pelanggan dengan mendapatkan keuntungan subsistem produk. Subsistem lokal, subsistem promosi, subsistem harga, subsistem bauran terintegrasi. Setiap data dan informasi masing-masing memiliki penjelasan masing-masing. Oke ya, itu yang kedua. Yang ketiga, halaman 90 ya, sistem informasi ya produksi luar. Sistem informasi luar menunjukkan pemasok arus data mengalir melewati faktur beli menuju ke sistem informasi akuntansi pembelian. Pembelian menuju ke pemasok melewati orderan beli. Dari simbol proses kegiatan subsistem akuntansi pembelian, semua arus data yang berhubungan dari melalui file atau data ya pemasok. D3 dari gambar tersebut faktur beli, D2 persediaan, hingga D1 akun. Subsistem informasi rencana produksi arus data menyeluruh saling berkaitan mengalir setiap simbol arus data atau file dari tiap subsistem yang ada, dari mulai subsistem input pemasaran sampai subsistem input pemasaran arus datanya mengalir, dan beberapa tahapan dari mulai pemasok, pemakai, dan rencana jadwal produksi telah dijadwalkan dan mengalir ke setiap informasi intelijen produksi. Oke, yang keempat ya, halaman 94, sistem informasi keuangan. Dimulai dari bank menuju ke transaksi bank dan mengalir ke subsistem informasi keuangan. Dan laporan keuangan menuju pemerintah, dan laporan keuangan pemegang saham lanjut ke akun. Transaksi baru, transaksi di dalam file atau data. Subsistem informasi peramalan melaju ke informasi peramalan pemakai dan transaksi ke dalam file atau dalam gambar yang minggu lalu D20 melaju ke sistem informasi internal audit, kemudian transaksi mengalir ke sistem informasi manajemen, dan kemudian audit menuju ke file atau data D20 audit dari pemakai melalui informasi dana. Lingkungan perusahaan menuju ke file D21 ya, lingkungan perusahaan, arus perusahaan, dan lingkungan perusahaan lainnya. Oke, yang terakhir ya, halaman 102, sistem informasi SDM. Merupakan salah satu sumber daya
fisik yang ada di perusahaan. Manajemen SDM secara garis besar meliputi aktivitas merencanakan, menerima, menempatkan, meletakkan, dan mengembangkan data, meliputi merawat sumber daya dan anggota perusahaan. Perencanaan SDM. Aktivitas ini dimaksud untuk mendapatkan SDM yang selalu sesuai dengan kebutuhan. Tujuan ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap informasi yang berkelanjutan dengan SHD. Informasi tentang keahlian yang dimiliki dan diperlakukan. Informasi tentang lingkungan seperti informasi tentang pasar, tenaga kerja, dan lain-lain. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya deskripsikan ya dari pertemuan keempat. Semoga bermanfaat dan saya masih dalam tahap belajar. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.